Halo, 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 yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selamat siang, selamat datang kembali di kelas dari Corporate yang Living Indonesia setiap Selasa dan Kamis jam 12 siang. Oke, hari ini kita mencoba melihat dari perspektif yang berbeda. Hari ini kita mencoba mengingat-ingat kembali eh, to-do list kita, apa yang sudah dikerjakan, seberapa sering, dan bagaimana hasilnya, dan apa perasaan kita ketika itu terjadi. Oke, jadi bagi yang baru pertama kali datang ke kelas corporate, kita ucapkan selamat datang, salam kenal. Saya Indri Melani, Training Assistant Manager yang di Indonesia. Senang sekali menyambut teman-teman. Dan bagi yang sudah berkali-kali hadir, bahkan selalu hadir, hai Kakak Rizka, selamat siang. Tadi ada Kakak Ruri juga saya lihat ya. Semoga semua sehat selalu. Dan hari ini kita akan coba melihat gimana ya gitu ya. Jadi kenapa kita bahas ini? Karena ada secara statistik kita tahu dari semua yang pernah kita enroll, dari semua yang di-enroll bersama oleh tim kita, itu ada saatnya mereka aktif, ada saatnya mereka mengenroll, ada saatnya tidak aktif dan tidak mengenroll. Tapi kalau kita kembali ke definisi bahwa inactive brand partner di Young Living Indonesia jika mereka setelah 12 bulan berturut-turut tidak memiliki 50 PV order. So untuk maintain uh, aktif status sebagai brand partner yang Living Indonesia, kita butuh maintain minimal 50 PV order dalam waktu 12 bulan dalam satu invoice. Pertanyaannya adalah, saya mau tanya dulu ke kakak-kakak sekalian, mengenroll itu energinya besar nggak? Kalau iya, jawab iya. Kalau enggak, jawab enggak di kolom chat. Pertama, mengenroll itu butuh energi besar nggak? Ya, saya tunggu jawabannya sambil saya lanjut ke pertanyaan kedua. Mengenroll itu butuh perjuangan nggak? Jadi, butuh energi besar atau tidak? Butuh perjuangan atau tidak? Besar, Bu, dan mental yang kuat jika dapat penolakan. Iya, perlu banget. Butuh perjuangan. Oke. Nah, sepertinya semua sepakat. Ketika sudah berhasil di-enroll, dan partner kita punya ID, ya kan? Itu dia sudah berada di komunitas kita, apakah kita mau biarin aja? Kan udah enroll, kan udah beli PEP atau sekarang ada BTS kan, udah jadi timnya aku, gitu. Kita apain nih? Kita apain? Udah join loh, udah ada di tim kita, bahkan mungkin udah ada di WhatsApp grup kita. Setelah itu kakak-kakak biasanya ngapain? Udah berhasil mengenroll, sudah join, edukasi, edukasi. Oke, ada yang lain? Ada jawaban berbeda? Setelah di-enroll kita edukasi, Kak. Oke, saya setuju sama ini. Ada jawaban yang berbeda juga boleh. Saya mau tahu mungkin ada hal berbeda yang kakak-kakak lakukan di samping tentu saja kewajiban mengedukasi. Oke, pendekatan. Oke, ini indah sekali bahasanya ya, approach gitu ya. Dari Kakak Rian, pendekatan. Oke, kenapa ya kita harus lakukan pendekatan? Oke, kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Ya, ternyata udah di-enroll, mungkin saya mau tahu dari 5 yang kakak-kakak enroll, dari 10 deh, dari 10 yang kakak-kakak enroll, setahun ke depan itu berapa sih yang inaktif? Boleh sebut angka, satu dari 10 yang aku enroll setahun ke depan, 4, 5, 7, 10, dari 10 berapa yang inaktif rata-rata? Karena ini beda-beda untuk setiap kita, setiap tempat. Atau nggak pernah cari tahu, kira-kira kayaknya dari 10 yang aku enroll setahun ke depan, berapa? Boleh nanti tulis responnya ya. Dari 10, kayaknya 5 deh, 50-50. 5 masih perpanjang, 5 jadi inaktif. Setahun jalanin ada 2 kata Luri yang jadi inaktif ya. Oke, boleh saya minta pendapat. Kenapa sih brand partner yang tadi di awal kita sepakat butuh perjuangan, butuh effort untuk di-enroll, kemudian jadi inaktif?
Dari 7 bulan ini alhamdulillah masih aktif semua. Yeay! Keren Kakak Rian. Jadi 7 bulan ini masih aktif semua. Iya, karena untuk menjadi inaktif nanti setelah 12 bulan. Ya, berarti belum cukup durasinya untuk mengevaluasi. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa sih seseorang brand partner yang udah kita enroll, terus ada yang jadi inaktif? Boleh, ini boleh jawaban jujur, boleh jawaban dari hati, boleh jawaban berdasarkan pengalaman. Kenapa ya brand partnerku jadi inaktif? Karena boleh ketik di kolom chat. Saya tunggu banget. Kira-kira kenapa ya jadi inaktif ya? Ada yang mau share? Kurang ngobrol kah? Kata Kakak Rian. Ada jawaban yang berbeda. Ini menarik. Kurang ngobrol kah? Ya, perlukah kita ngobrol? Nah, kalau dibalik. Ini, alasan utamanya adalah tidak terpenuhinya ekspektasi. Katanya olehnya mahal, padahal kepake sebetulnya. Nah, kurang ngobrol, katanya olehnya mahal, padahal kepake. Oke, dia tahu, dia butuh oil ini. Dia pakai, ya kan? Mungkin ini, yang pertama, tidak terpenuhinya ekspektasi. Dia tahu oilnya mahal, dia tahu manfaatnya, dan waktu itu dia beli. Tapi sekarang kenapa dia jadi inaktif? Alasan yang terbesar berdasarkan riset tidak terpenuhinya ekspektasi. Ekspektasi ini bisa macam-macam, ya kan? Ekspektasi ini bisa macam-macam. Nanti kita tarik mundur ke belakang. Pokoknya ini dulu. Oke, yang harus kakak-kakak ingat di kepala adalah seseorang jadi inaktif karena nggak terpenuhi ekspektasinya, harapannya. Alasan yang kedua, kenapa brand partner yang susah payah kita enroll jadi inaktif? Karena mereka mengalami burnout. Burnout, lelah jiwa dan raga gitu guys, burnout. Jadi kayaknya ntar dulu deh, kayaknya ntar aja deh, kayaknya nanti dulu deh gitu ya. Eh, Sebenarnya mereka burnout. Kenapa mereka burnout? Kenapa mereka memutuskan skip dulu? Ini karena arahannya seringkali brand partner itu melakukan banyak aktivitas, ya kan? Aktivitasnya kelihatan, aktivitasnya cakep karena diposting di IG Story, di feed, ya kan? Lalu karena sibuk melakukan aktivitas-aktivitas yang kelihatan itu, seringkali mereka melewatkan tugas-tugas di belakang layar, alias tugas-tugas yang nggak kelihatan sama orang, tapi kita kerjain harusnya, ya. Dan karena terlalu sibuk melakukan aktivitas, melupakan tugas-tugas di belakang layar, padahal tugas-tugas di belakang layar ini penting untuk membuat timnya tertarik dengan ide-ide, dengan promo, dengan konsep baru, ya kan, untuk bersedia terlibat. Nah, yang kedua, kenapa brand partner kita jadi inaktif? Karena burnout. Kenapa dia bisa burnout, kelelahan secara mental? Karena kebanyakan mereka merasa sudah melakukan banyak hal, ya. Saya ulangi, karena merasa telah melakukan banyak hal, membanting tulang, ya kan? Membanting tulang, literally membanting tulang. Menghabiskan waktu, menghabiskan energi, menghabiskan tenaga, mencurahkan kreativitasnya, di mana membuat tugas-tugas makro berhasil, namun nggak ada yang bersedia terlibat, ya kan? Artinya dia merasa sendirian, kelasnya rame, tapi dia melakukannya sendirian, ya kan? Uh, Eventnya rame, tapi dia merasa pontang-panting melakukannya karena nggak ada yang bersedia terlibat. Jadi dua hal ini ya yang kemudian membuat banyak leader merasa burnout, kelelahan. Jadi kita bicara dulu tentang pekerjaan makro versus pekerjaan mikro. Jadi sebenarnya sepanjang perjalanan karir kakak-kakak melakukan bisnis yang living, ya, ini ada pekerjaan makro, ada pekerjaan mikro. Pekerjaan makro jelas, ya kan, ketemu banyak orang, menghasilkan kegembiraan, menciptakan momentum. Misalnya apa? Kita bikin kelas, bikin inisiatif-inisiatif, misalnya ketemu komunitas baru, pokoknya kelihatan. Menyampaikan promosi, ini ada promosi bulan Mei, ya kan? Ini ada yang Living Captivate, ini ada YL Leader Scam, ya kan, sistem baru. Jadi ini pekerjaan makro yang bisa dilihat
orang lain dengan jelas terpampang nyata di medsos kita, baik kelas-kelas makro ini dilakukan secara online maupun offline kita posting. Oke, sedangkan pekerjaan mikro, ya ini bagian yang sangat sulit ketika kita menjalankan bisnis yang living. Kenapa dia dikatakan micro work? Karena dia menguras emosi. Nanti kita lihat kenapa dia menguras emosi. Karena ini investasi jangka panjang dan catatan pentingnya adalah harus dilakukan konsisten. Oke, harus dilakukan konsisten. Dia kecil, tapi ketika dia konsisten dilakukan akan menghasilkan hal-hal yang besar. Oke, sampai di sini kita udah paham bedanya macro work dan micro work karena kita akan sering menggunakan kedua istilah ini setelah slide berikut ini. Oke, kenapa sih kita cenderung maunya ngelakuin macro work lebih banyak? Karena diajarkan oleh leader kita. Ya kan, sesuatu yang diajarkan, kemungkinan besar akan kita lakukan. Apalagi yang ngajarin leader kita. Yang kedua, mudah terlihat. Manusia itu naturnya memang butuh divalidasi prestasinya, butuh divalidasi perasaannya, butuh divalidasi eksistensinya, ya kan? Karena ini pekerjaan makro, ya secara kasat mata kelihatan dia mudah terlihat, sehingga ya kan, ketika uh, downline baru kita atau calon leader baru kita ngelihat leadernya bikin kelas online, ketika ngelihat leadernya menjadi pembicara dalam event besar dan berpikir pekerjaan ini nih yang aku juga harus lakukan biar aku bisa up rank, gitu ya. Maka dia lakukanlah. Lalu terkesan lebih mudah, oke, karena nggak mempengaruhi secara emosional, oke, karena nggak bikin kita exhausted, nggak bikin kita burn out, nggak bikin kita kelelahan secara emosi, karena ini yang bikin kita up and down ya, mengarungi hidup ini dari hari ke hari. Nah, bukan karena malas, namun seringkali karena tidak memikirkan bahwa melakukan pekerjaan dengan melibatkan investasi emosi dan waktu akan memberikan hasil. Tapi karena ini terlihat, kita lakukan yang ini lebih dahulu, bahkan lebih banyak. Lalu, sepertinya nggak cuma di Indonesia, tapi kultur di Indonesia menciptakan adanya budaya apa ya, kerangkeng berpikir yang membuat kita seringkali percaya bahwa kemampuan saya memang cuma segini, kreativitas saya ya cuma segini ini, gitu ya. Akhirnya kita memilih melakukan hal-hal yang terkesan lebih mudah dan lebih banyak mendapatkan pujian dan validasi dari tim dan lingkungan sekitar kita. Ada yang merasa seperti ini? Boleh ketik saya di kolom chat. Contoh macro work. Ya, ini kelas online ini adalah macro work. Simple karena kita ngerasa kita bisa. Bisa apa? Bikin undangan atau link pertemuan. Ngundang 30 teman, ya kan? Dan menghabiskan 2 minggu berikutnya mempersiapkan kalau kelasnya offline ya kan, mau taruh snack apa nih, mau diffuse oil apa nih, materinya disiapkan, dan udah bikin skrip ya kan, untuk presentasi. Lalu, sekali lagi, macro work itu sangat mudah, nggak pakai hati, ya kan, nggak pakai hati. Membutuhkan waktu, pasti untuk persiapannya, tapi nggak menguras emosi, dan tidak apa-apa, nggak masalah sih untuk memberikan diri saya ini pekerjaan, tapi nggak mengharapkan imbalan apapun. Nggak apa-apa sih untuk mengosongkan cadangan energi emosi pribadi selama saya memiliki sumber untuk membangunnya kembali. Jadi, kenapa alasannya kita prefer untuk melakukan macro work ini? Salah satu alasannya dari beberapa alasan adalah ini. Oke, butuh waktu tapi nggak nguras emosi. Lalu micro work-nya apa? Tiga ini aja. Tiga ini aja micro work-nya. Pertama, enrollment brand partner baru. Tadi teman-teman sepakat, iya, melelahkan, menguras tenaga, butuh effort. Tadi semua jawab begitu. Ternyata karena dia micro work kategorinya. Kedua, memastikan brand partner mengorder produk.
ya kan? Dan yang ketiga, memastikan brand partner berbagi tentang yang living. Ini micro work-nya, pekerjaan mikro yang mungkin susah ya untuk diposting. Mungkin kalau dikeluh kesahkan jadi nggak apik gitu ya, nggak terlalu private menurut kita untuk kemudian dikeluh kesahkan, padahal inilah yang kalau dikerjakan secara konsisten akan menghasilkan dampak yang besar. Oke, micro work untuk enrollment. Oke, saya yakin dan percaya kakak-kakak semua udah tahu sih, bahkan udah melakukan micro work untuk enrollment ini. Pertama, mulai percakapan di sosmed. Bisa dari polling, IG story, di feed, ya kan, bikin challenge, bikin apapun yang membuat kita bercakap-cakap. Yang namanya bercakap-cakap itu dua arah. Ya kan, nggak cuma kita doang yang ngomong, tapi ketika kita dapat respon dari audiens kita, maka kita sudah mulai percakapan di sosmed. Lalu, pekerjaan micro lain untuk enrollment berhubungan, ya connecting dengan orang-orang di lingkungan offline kita. Ya kan, daripada diam-diam aja lagi antri di bank ngobrol, daripada diam-diam aja lagi antri eh, ke dokter ngobrol, daripada diam-diam aja mau jemput anak di koridor sekolah ngobrol. Oke, lalu kita punya teman lama kan, kita hidup itu kan ada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Di masa lalu kita kan punya teman-teman, beberapa mungkin masih kontak, kebanyakan udah nggak kontak lama. Kita bisa ngajak minum kopi bareng. Beneran agendanya cuma minum kopi bareng, nggak ada yang lain. Ya, sambil ngobrol-ngobrol. Kemudian kita bisa lakukan micro work berikutnya, telepon langsung ya, atau kirim pesan teks kepada orang yang ingin kakak-kakak undang ke kelas macro work tadi dan membantu mereka mengidentifikasi masalah yang bisa diatasi oleh produk-produk yang living. Artinya kita melakukan pekerjaan makro, bikin kelas, tapi tanpa melakukan pekerjaan mikronya, yang datang jadi dikit. Ya kan? Kita nggak ngobrol, bakal ada event ini, kita nggak ngundang, kita nggak ngajak, kita berharap semoga yang datang banyak. Gitu. Jadi macro work pun walaupun dia terlihat bisa ditampilkan, bisa di-capture di semua sosmed yang kita punya, tapi melupakan pekerjaan mikronya, macro work pun nggak akan berhasil. Oke, boleh saya tahu kakak-kakak dalam 2 minggu ini, dari 1 Mei sampai kemarin, adakah di antara kakak-kakak yang melakukan 4 hal ini? Boleh ketik saya di kolom chat jika ada. Ya, sambil menunggu, berikutnya, micro work untuk enrollment itu adalah, yeay, rame ya, keren. Follow up, follow up, follow up. Ya, micro work untuk enrollment, follow up, follow up, follow up. Seorang RCD yang living menyatakan bahwa kita tetap follow up sampai orang itu enroll, sampai orang itu tiada di dunia ini, atau sampai orang itu menyatakan, oke, stop, jangan lagi datang padaku. 3 hal itu aja yang membuat kita berhenti follow up. Sampai dia berhasil di-enroll, sampai dia belum berhasil di-enroll tapi Allah sudah memanggil, yang Maha Kuasa sudah memanggil, atau sampai dia menyatakan dengan tegas, stop, jangan follow up saya lagi. Ya, ini micro work untuk enrollment. Pokoknya ini dilakukan secara elegan, tetap otentik, dan jaga percakapan tetap hidup. Kemudian, ini kita bisa kirim paket DIY yang spesifik untuk sesuai kebutuhan prospeknya. Jadi kita bisa kasih tester. Pokoknya apa yang kita kirimkan nggak harus paket perawatan ya. Itu adalah tentang membantu kebutuhan orang lain. Bisa kita kirimkan tester oil blend, bisa kita kirimkan hasil DIY hair mist gitu ya, atau bisa kita kirimkan DIY serum contoh yang untuk BTS misalnya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan dan microwork lainnya, dan saya yakin kakak-kakak udah sangat punya skill untuk ini, terkadang menyentuh prospek dengan hal yang berbeda, jadi nggak selalu tentang yang living, itu juga membuat enrollment jadi berhasil.
Jadi ini pekerjaan-pekerjaan mikro kalau kita ingin meningkatkan enrollment, ya kan? Jadi mulai klasifikasikan, ini aku lakukan micro work untuk apa? Karena nanti akan ada 3 kategori. Oke, nah micro work berikutnya untuk order. Gimana caranya brand partner yang udah join sama kita order? Jadi order itu nggak cuma supaya mereka order itu nggak cuma ngelempar, ada promo ini nih, gitu ya. Ini ada diskon, ini ada PV promo, gitu. Itu masih makro yang terlihat, ya kan? Tapi di balik kesuksesan macro work itu ada micro work yang harus dilakukan untuk memastikan brand partner kita order. Tadi micro work itu ada 2, yang pertama enrollment, yang kedua memastikan brand partner kita order. Ya, langkah pertamanya engage. Oke, engage. Kalau tadi micro work enrollment-nya untuk calon prospek, maka micro work untuk order ini yang kita hadapin adalah brand partner eksis yang udah join ke tim kita. Ini coba kita lihat, apakah persoalan tingginya angka inaktif di tim kita itu terkait dengan micro work ini. Pertama, kita bisa lakukan makan malam atau minum kopi bersama brand partner, atau nongkrong-nongkrong sebentar ya, berbicara tentang kenapa dulu dia tertarik membeli PEP. Ya kan? Kenapa bulan lalu kamu akhirnya belinya PEP? Oke, dari percakapan itu, singkatnya, kita membantu mereka menyimpulkan bagaimana yang living telah membantu mereka mengatasi masalah. Oke, ini bisa di-remind kembali, dibantu simpulkan sehingga mereka ingat lagi, ke-refresh lagi, oke, kemarin aku beli PEP karena membantu masalah aku, masalah anakku, masalah orang tuaku, misalnya. Ya, lalu tadi ada yang jawab kenapa brand partner jadi inaktif, mungkin kurang ngobrol. Yes, wajib ngobrol itu mah ya, dan itu micro work dan itu menguras emosi karena sometimes orang yang kita hadapi nggak selalu dalam keadaan yang paling menyenangkan untuk diajak ngobrol. Ya, ngobrolnya via apa? Bisa telepon, pesan teks, dan kita ngobrol itu tujuannya cari tahu kebutuhan mereka yang sesungguhnya udah terpenuhi belum, ya kan? Lalu bantu mereka melihat gambaran utuh yang living dan apa manfaatnya untuk mereka. Oke, core produknya adalah essential oil, ada single, ada blend, bisa di diffuse, bisa di apply topical, bisa dibikin DIY. Kita punya personal care, kita punya Ningxia, kita punya Bloom Collagen, ya kan? Segitu banyak pilihan produknya, yang mana yang nanti akan menjawab kebutuhan mereka yang sesungguhnya. Itu hanya bisa didapatkan ketika kita ngobrol. Setuju Kak? Kita harus ngobrol. Lalu, ini masih di step 1, micro work untuk order, memastikan gimana caranya brand partner kita melakukan order. Ya, kirimkan info, kirimkan artikel, kirimkan tester, sesuaikan dengan tujuan mereka menggunakan produk-produk yang living, yang concern menggunakan oil untuk kesejahteraan balitanya. Jangan dikirimkan flyer tentang misalnya belum kolagen, ya kan? Tapi mungkin kita mau kirim flyer yang dibikin di tim tentang RDT misalnya, atau kita kirim flyer tentang seedling misalnya. Jadi nggak semua info yang kita punya, yang udah di-create di tim, kita lempar gitu aja. Ya kan? Sesuaikan apa tujuan mereka menggunakan yang lebih. Biar enggak secara mental mereka yang lelah sama kita. Oke, kemudian micro work berikutnya, bikin daftar orang-orang, ya teman-teman komunitas kita yang kita inginkan untuk tetap connecting, ya, dan tag mereka untuk post-post tertentu. Sama dengan poin sebelumnya, jangan semua artikel yang kita post di feed kita tag semua orang, ya. Jadi klasifikasikan, ya kan? Bikin listnya yang tadi. Oh ini nanti postingan Ningsia cocok deh karena dia orangnya penganut healthy lifestyle, ya kan? Dia nih beauty enthusiast, jadi postingan tentang belum kolagen, belum skincare akan cocok dengan dia. Oke, dan dia beauty enthusiast berarti nanti kalau ada postingan tentang beautify the skin, aku akan tag dia. Ya kita punya data untuk itu. Itu micro work, itu melelahkan, yes,
tapi harus dilakukan kalau ingin growth. Nah, pastilah ya, nggak semua yang kita tag akan mereka lihat. Itu udah pasti. Ya kan? Karena nggak semua orang 24 jam standby di medsos, dan ada banyak orang yang prefer di weekend mereka detox medsos. Ya kan? Jadi, lakukan ini dengan tetap berkomunikasi secara pribadi. Jadi, saya perhatikan, ya kan? Bukan dari partner yang living, tapi dari company-company lain, itu kalau ngedrop flyer, e-flyer via WhatsApp, udah di drop aja flyernya. Nggak ada sapaannya, nggak ada, saya nggak tahu dia kenal saya apa enggak, dan saya nggak tahu saya kenal dia apa enggak, nggak ada 2-3 kalimat pengantar, nggak ada ucapan salam, selamat pagi, selamat malam, di drop aja flyernya, flyernya bisu, gitu ya. Jadi sarannya adalah micro work-nya, mau lempar flyer apapun, flyer event, jadi post-post tertentu ini kan nggak selalu tentang produk ya, flyer event, flyer informasi terbaru, flyer promo, ada komunikasinya, ya kan? Karena tanpa ini mereka akan merasa terganggu. Teman-teman merasa terganggu nggak? Kalau di drop flyer sesuatu, postingan atau di tag gitu kan, tapi nggak ada komunikasinya, bisu aja gitu. Oke, nah micro work berikutnya untuk membuat brand partner kita yang udah join di komunitas kita melakukan order, tawarkan untuk hadir di event yang living bersama-sama. Untuk yang benar-benar baru atau yang benar-benar antusias untuk menjadi business builder, mungkin kita bisa tawarkan share biaya tiket eventnya. Misalnya ada training apa gitu ya. Oke, 10%-nya nanti aku ini ya, cover ya, misal. Oke, jadi ada banyak cara untuk menawarkan seseorang yang kayaknya antusias untuk membangun bisnis atau seseorang yang antusias untuk ikut kelas tertentu karena minatnya sesuai, untuk kita cover sebagian biaya tiket eventnya. Oke, nah idenya, ide besarnya, kenapa microwork untuk order ini harus dilakukan, memang untuk melibatkan percakapan aktif dua arah. Jadi setuju sangat sama Kak Rian tadi, ngobrolnya kurang kali ya. Yes, please. Kita tadi udah effort untuk mengenroll, udah join sama tim kita, jangan pernah kita jadi lose contact, jangan pernah kita jadi nggak komunikasi apapun, terus inaktif. Sayang banget, ya. Dan kakak-kakak semua akan melakukan hal ini, ya. Tadi list yang ini ya akan dilakukan untuk banyak orang yang berbeda di waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, kita mesti atur waktu kita. Oke, saya melakukan bisnis yang living ini dengan menyisikan 2 jam sehari, misalnya. 2 jam sehari, Senin sampai Sabtu, Minggu, saya melakukan hobi yang lain. Ya, nah di 2 jam itu, kita akan punya list mau berapa orang per hari, 10, 20, ya tergantung berapa banyak tim kita yang mau kita jangkau dalam waktu 1 bulan. Jadi micro work ini, kita ingin mereka tetap aktif status belanjanya setiap bulan, maka kita harus bisa menjangkau semua yang ada di tim kita, terutama yang kita enroll secara pribadi, dengan cara-cara ini. Ya, orangnya beda-beda, caranya bisa beda-beda, tapi make sure setiap bulannya kita kontak sama mereka. Oke, tentukan daftar namanya, pastikan tetap terarah, dan yang berat adalah komit melakukannya. Jadi di awal mungkin terlihat ya cuman direspon balik sedikit, tapi ketika kita konsisten melakukan ini, komitmen melakukan ini persoalan waktu. Oke, micro work untuk order masih langkah kedua. Tadi langkah pertama kita udah sampaikan. Secara bersamaan kita melibatkan orang-orang dalam daftar tadi untuk berkomunikasi. Bisa via aplikasi apapun, bisa via telepon, ya kan? Nggak perlu panjang-panjang, tapi membuat mereka peduli bahwa yang living ada untuk kamu. Kamu udah join yang living. Yang living ada opsi A, B, C, D, ya kan? Lalu persoalannya adalah jika tim kita atau new enrollee kita nggak terlalu terlibat dengan gaya hidup atau komunitas yang living, ya kan?
ya pakai sekedar pakai punya PEP di diffuse ya sudah gitu ya. Mereka hanya tidak peduli, bukan karena merasa tidak bertanggung jawab. Jadi gini deh, kakak-kakak semua ada yang suka nontonnya bola, ada yang suka nontonnya K-pop, ada yang nggak nonton K-pop sama sekali, ya kan? Ada yang terlibat dengan olahraga CrossFit, ya olahraga yang berat. Nah, kemungkinan yang nggak nonton K-pop itu nggak akan ngikutin, nggak akan follow akun K-pop manapun, ya. Namun jika ada di antara ibu-ibu yang awalnya nggak peduli itu punya anak yang mulai peduli dengan artis-artis K-pop, dia mulai cari tahu sama dengan gaya hidup atau komunitas yang living. Jadi ketika mereka merasa ya udah enroll, udah beli PEP, oh ya udah gitu kan kan udah jadi band partner. Tapi nggak ngerasa bahwa PEP yang mereka beli, BTS yang mereka beli punya manfaat yang lebih dahsyat dari yang mereka tahu di permukaan, ya mereka akan jauh lebih peduli. Gitu sih. Jadi ngobrol tadi itu memastikan bahwa mereka jadi peduli bahwa jangan dipakai lavender peppermint lemonnya doang gitu ya. Ini ada oil ini bisa digunakan untuk ini, oil berikutnya bisa digunakan ini untuk ini, oil berikutnya bisa digunakan untuk ini. Jadi ketika itu menyentuh mereka langsung, nanti beda-beda itu bahan percakapannya, itu akan membuat mereka jadi lebih peduli. Ketika mereka lebih peduli, mereka akan lebih concern dengan informasi apapun yang kita berikan setelahnya. Nah, kenapa sih ada yang peduli, ada yang enggak? Jadi, setiap orang itu punya alasannya masing-masing join sama yang living. Jadi brand partner yang living. Lalu otak kita itu punya kapasitas yang sangat luas. Saking luasnya, ada banyak hal yang merebut perhatian kita untuk dijadikan prioritas. Kalau yang living belum jadi prioritas mereka, maka tugas kita adalah membuat bagaimana caranya mereka akhirnya perhatian atau kapasitas otaknya dipakai untuk memahami bahwa yang living ini tuh beneficial banget loh, memberikan manfaat banget loh. Nggak berhenti cuma dibeli PEP doang. Oke? Nah, tugas kita adalah mendapatkan perhatian mereka itu. Jadi, caranya gimana? Ya kan? Apa sih motivasi mereka? Apa sih yang paling mereka pedulikan? Apa sih yang menggerakkan mereka untuk bertindak, bergerak, atau akhirnya membeli? Apa masalah, apa tujuan yang memotivasi mereka untuk bertindak akhirnya join sebagai brand partner gitu. Ini menguras emosi banget ya kan untuk membuat mereka kembali membeli, kembali purchase gitu. Tapi ini micro work yang harus dilakukan. Karena apa? Karena kita udah enroll guys. Ya kan kita udah enroll. Enroll itu cuman bulan pertama. Ya kan, 1 bulan ada 11 bulan berikutnya yang membuat kita harus melakukan micro work untuk order ini. Oke, oke. Jika seseorang termotivasi karena rasa sayangnya untuk anak-anaknya, ya kan? Kemudian dia belajar bahwa menggunakan sampo dengan bahan toksik untuk kepala kecil mereka itu selama ini tidak disadari. Nah, masalah dia adalah di area yang saya peduli. Sekarang dia akan cari solusi. Ya kan kita punya seedling, kita punya kitsen, ya kan? Kita punya morning star. Oke? Jadi yang dicari adalah masalahnya. Masalah kamu apa? Iya, aku tahu sih ada bahan-bahan yang seharusnya nggak ada di sampo bayi-bayi, yang seharusnya nggak ada di sampo anak-anak, yang parfumnya kadang berlebihan sehingga bikin iritasi, gitu ya. Oke, ini masalahnya, ini kepeduliannya, baru kita tawarin solusinya. Ya, jadi jangan jual solusinya dulu. Ini bisa buat anak loh, ini nggak mengandung bahan toksik, sementara dia nggak punya masalah, fine-fine aja pakai yang ada bahan toksik, gitu kan? Tapi kalau masalahnya adalah dia peduli untuk nggak memberikan kosmetik skincare yang mengandung bahan toksik, maka baru kita jual solusinya. Jangan terbalik. Dia kita setengah mati menjelaskan bahwa iya, mineral sunscreen yang living ini akan membuat tidak mencemari terumbu-terumbu karang. Dan sementara dia nggak punya masalah dengan mau ini biota laut rusak seperti apa, dia nggak begitu peduli.
gitu ya. Tapi bahwa oke, ini SPF-nya 50, kamu pekerjaannya kebanyakan outdoor sebagai seorang arsitek misalnya. Nah, ini bisa di-reapply 2 sampai 3 kali sehari, nggak sesering brand-brand lain yang mungkin SPF-nya cuma 20, 30 gitu ya. Dia peduli pada masalahnya, baru kita berikan solusinya. Oke, sekali lagi muncul micro work untuk order ini ajak bicara. Ya, ada banyak sekali berulang-ulang ngopi bareng, tag medsos, kirim email, telepon, kirim info, kirim flyer, bertanya. Ya, setelah bertanya, dengarkan secara aktif. Ucapkan selamat ulang tahun. Gak ada orang yang gak happy diucapin, ya kan? Gak ada orang yang gak happy ketika diperhatikan. Komentari medsos mereka. Jadi, follow semua medsos brand partner kita. Komentari postingan-postingan tertentu. Investasikan waktu untuk mereka secara pribadi. Bantu atasi keraguannya, tantangan, dan keberatannya. Lalu libatkan, libatkan, libatkan. Ya, jadi kebayang ya, si micro ini ada banyak, sehingga butuh energi besar untuk melakukan itu di belakang layar. Namun, sebagaimana waktu yang telah diinvestasikan untuk tim kita mulai hidup, dan dari sanalah keajaiban berasa. Jadi, jangan pernah tinggalkan satu individu yang peduli tentang yang living dan ikut IR. Jangan pernah tinggalkan satu pun individu yang peduli tentang yang living dan ikut IR. Satu individu itu udah melibatkan diri dengan yang living, udah peduli di sini ya, udah peduli, udah ikut IR buktinya. Oke, ini step 2 untuk micro work agar brand partner kita melakukan order. Enrollment sudah, micro work untuk enrollment, micro work untuk membuat brand partner kita order, ini micro work untuk bagaimana caranya tim kita mulai sharing, mulai berbagi dengan yang living. Micro work yang pertama, terhubung dengan tim. Ya kan, terlepas mau komunitasnya masih kecil atau udah besar, terlepas variasi dari kepribadiannya, ada yang introvert, ada yang extrovert, terlepas dari mana lokasi domisilinya, semua orang sangat menyukai untuk saling terhubung, connecting, ya kan? Nah, hal terbaik si micro untuk supaya tim kita mulai berbagi ini, kita pastikan selalu terhubung secara konstan, jangan hilang-hilangan. 7 tahun yang lalu ketika saya browsing-browsing tentang yang living, baru mau masuk yang living sebagai staff, itu di forum-forum underground, banyak banget yang komen mengeluhkan, ya nih aku udah beli nih PEP-nya, tapi pas aku mau tanya, ini bisa diapain aja, WA aku di-read doang, itu pun setelah 3 hari, ya kan? Atau aku udah tanya sih sama yang ngedaftarin aku jadi member, tapi sekarang WA aku bahkan nggak dibaca. Kayaknya aku diblok deh. Ya, jadi itu berarti kita memutuskan koneksi kita dengan tim kita. Padahal koneksinya harus konstan. Nggak bisa hilang-hilangan begitu. Kalau kita butuh waktu sebentar, butuh privasi sebentar, kita bisa jawab gitu ya. Eh, atau kita bisa delegasikan. Sorry, aku belum bisa respon sekarang karena suatu dan lain hal misalnya. Nah, tapi ini kasih nomor HP-nya, ini leader yang lain yang ada di tim kita yang akan dengan senang hati merespon kebutuhan Anda. Misal, gitu ya. Karena ini harus konstan. Lalu, kalau kita ingin tim kita mulai sharing, mulai berbagi, kita harus lakukan sosialisasi hal-hal baru. Ya kan, kirim mereka pesan secara pribadi, telepon, meeting dalam grup yang kecil-kecil. Ya kan, tanyakan ide-ide, minta masukan dan saran, modifikasi rencana kalau kita mau bikin apapun jika perlu. Oke, jebakannya adalah, ya kan, ini saran dari Steve Jobs. Di company-nya, ya kan, Apple, nggak selalu mendengarkan hanya para hippo, hipponya bukan badak, ya kan, tapi the highest paid person's opinion, ya kan, nggak selalu cuma mendengarkan mereka dengan jabatan tertentu dengan bayaran mahal, ya kan, secara struktural di setiap company kan ada itu. Kenapa?
Karena semua orang punya ide-ide. Yang namanya lu cari ide, libatkan semuanya. Ya kan, nggak cuma leadernya, tapi bahkan dari partner baru, tanyakan opininya. Kita nggak pernah tahu yang namanya ide kreativitas datang dari arah mana dan dikeluarkan oleh siapa. Oke, itu saran dari Steve Jobs. Nah, lalu gimana caranya micro work untuk membuat tim kita mulai berbagi? Hampiri, ajukan pertanyaan, telepon, WA, email, pastikan komunikasi selalu dua arah. Kenapa? Karena seorang leader butuh waktu untuk menguasai semua cara ini dengan semua timnya setiap waktu. Jadi, get the feeling now, kenapa micro work ini menguras secara emosi. Tapi guys, semakin kuat koneksi seorang leader dengan timnya, semakin mereka akan terlibat dengan setiap rencana, setiap program, setiap input, ya kan? Sehingga apapun bisa dilakukan dengan lebih baik. Catatannya yang harus digarisbawahi, itu semua butuh waktu, butuh usaha, butuh komitmen. Oke, itu 3 hal. Nah, tapi gimana caranya biar kita nggak harus melakukan reaktivasi? Itu tadi harus dilakukan. Butuh waktu untuk melihatnya, lakukan secara komitmen, konsisten, dan gimana caranya kita bisa mereaktivasi yang udah terlanjur inaktif. Yang pertama, kelola database. Di mana? Di VO. Gimana caranya? Coba intip di YouTube yang Living Indonesia, gimana caranya memanfaatkan report dari virtual office masing-masing. Jadi, di VO itu ada database kita, ya kan? Database-nya kakak-kakak sebagai leader dari sebuah komunitas. Ini adalah aset bisnis yang paling penting. Oke, pastikan teman-teman semua um, mengontak setiap orang yang join dengan tim kita, ya kan? Atau berbagi dengan tim inti untuk mengontak ini. Dan yang pasti yang wajib kakak-kakak kontak selalu adalah yang kita enroll secara pribadi, ya kan? Dengan skala paling mudah, paling sederhana, paling enggak kita punya namanya, emailnya, nomor teleponnya, sama alamat suratnya. Misalnya kalau kita mau ngirim-ngirim sesuatu, tester dan sebagainya. Ya, jadi dengan memiliki database ini, kita tahu mesti kemana, mesti berkomunikasi dengan cara apa ketika ingin mereaktivasi band partner yang terlanjur inaktif. Udah punya belum database ini, guys? Boleh saya dapat 2-3 respon ya. Lalu, kita bisa follow up dengan brand partner setidaknya 1 kali per bulan. Oke, kalau kita mau mereaktivasi mereka. Follow up ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita peduli nggak cuma tentang bagaimana menjual, tapi kita tertarik untuk membangun hubungan, berkomunikasi. Dari awal sebenarnya ada banyak sekali aspek yang melibatkan skill komunikasi. Jadi ketika kita menunjukkan kepedulian untuk membangun hubungan, pada gilirannya customer kita, prospek kita yang mau kita reaktivasi kembali ini akan naik rasa percayanya pada brand yang living. Lalu tentang kompetisi. Ketika dia udah inaktif, akan sangat mudah kompetitor menangkap mereka untuk kemudian mengajak mereka ke company yang berbeda. Oke, namun karena kita udah membangun relasi yang baik, dia udah trust sama kita dan kita menunjukkan kepedulian sama mereka, di masa depan ketika kita ingin mereaktivasi, mereka untuk memilih yang living lagi. Kenapa? Karena dia udah percaya sama kita. Jadi nggak main-main dampaknya ketika kita connecting sama semua band partner kita. Nah, lalu ini micro work yang cukup besar, ya kan tugasnya, tetap terhubung selamanya. Jadi kita tetap terhubung dengan siapapun itu yang ada di tim kita atau belum masuk ke tim kita sampai mereka beli atau mereka meninggal atau mereka minta jangan kontak-kontak saya lagi. Ini adalah yang dilakukan oleh smart marketers. Ya kan, tentunya jangan pernah gunakan tekanan, jangan hard selling, tapi semuanya tentang keep in touch. Ya kan, bahasa kampungnya Joseph yang keep in touch. Oke, tetap terhubung.
Kemudian, kalau udah terlanjur inaktif, apalagi yang bisa kita lakukan? Awalnya aku punya 9 leg, sekarang tinggal 6 leg yang OGV-nya masih menunjukkan growth, ya kan? Langkah selanjutnya kawan-kawan bisa melakukan restrukturisasi tim. Ada poin plusnya ketika mungkin kita sampai pada satu titik, jadi yang namanya journey, yang namanya perjalanan di bisnis MLM ini, itu ada waktunya kita bertumbuh, bertumbuh, kemudian kita mengalami situasi di mana terjadi seleksi alam. Ketika kita jadi seleksi alam, kita bisa melihat saat ini tim aku seperti apa strukturnya, maka kita bisa mulai merencanakan restrukturisasi tim. Tetap diberikan sentuhan untuk tim yang sampai saat ini masih berjalan, lalu mulai lakukan restrukturisasi dengan melakukan pembentukan struktur tahap 2 di leg berikutnya. Oke, ada leg 1 sampai 9 dulu, sekarang tinggal 6 leg, maka kita bisa lanjutkan untuk membangun 3 leg baru berikutnya. Oke, konsep ini bisa dilakukan dalam jangka pendek, bisa dilakukan dalam jangka panjang, tergantung kakak-kakak semua speednya mau seperti apa. Jadi kenapa the rule of three? Ya, restrukturisasi tim ini kita bicara tentang the rule of three. Karena kita bicara tentang uh, aku mau uprank, aku mau mengekspansi bisnis ini, uh, aku udah punya tim inti, tetapi karena kata kuncinya adalah ekspansi, udah banyak yang inaktif, maka langkah selanjutnya tadi ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah angka inaktifnya tinggi, ya kan? Tapi sambil jalan untuk melakukan reaktivasi, 3 hal yang tadi kita lakukan juga restrukturisasi. Oke? Nah, kenapa the rule of three? Kenapa angkanya 3? Pertama, 3 itu jumlah yang bisa dikelola. Lalu jumlahnya nggak terlalu banyak, ya, namun akan membuat cukup berdampak untuk membangun relasi utama yang akan bertahan sepanjang perjalanan seru bersama yang lain. Oke, jadi konsepnya adalah enroll 3, bantu 3. Ini saya, ya kan, sebelumnya saya punya leg, gitu ya. Saya akan bentuk enroll 3. Mulai enroll 3 teman dengan PEP misalnya. Ini step-step yang sepertinya kok aku ngulang lagi dari awal ya, yang namanya restrukturisasi. Membentuk kembali struktur yang lebih kuat harapannya. Sebenarnya step-stepnya sama dengan ketika kakak-kakak baru mulai membangun fondasi bisnis yang living ketika jadi star, senior, star, eksekutif. Tapi star, senior, star, eksekutif pun bisa banget melakukan restrukturisasi ini. Ya, mulai lagi dengan RO3 di leg berikutnya. Seperti dulu, ceritakan kisah kita, edukasi mereka untuk bergabung dengan IR. Nah, step yang kedua yang udah kita enroll tadi, kita bantu, kita tunjukkan, ya kan, gimana caranya mereka bisa mempelajari yang living, ya, bagaimana cara membuat kelas dan bagaimana menjadi enroller. Oke, jadi kita bantu, kita enroll 3, 1, 2, 3, kita bantu si 1, 2, 3 ini untuk kemudian mengenroll 1, 2, 3 juga seperti kita. Ya, ini proses duplikasi yang kita harapkan karena tujuan awalnya adalah bagaimana caranya memasukkan new enrollment sebanyak-banyaknya. Pasti nanti akan ada yang menjadi inaktif, tapi kita udah upayakan tadi langkah-langkah pencegahannya dan saat 3 teman-teman yang kita enroll ini mulai sukses dengan tim barunya, kita lanjutkan lagi enroll 3 lagi di level 1 berikutnya. Berarti di leg berikutnya ulangi lagi step 1. Ya, tugas terberatnya adalah memastikan 1, 2, 3 berhasil mengenroll, 1, 2, 3 lagi di bawahnya, dan memastikan si 1, 2, dan 3 menduplikasi lagi gimana caranya 1, 2, 3 yang baru mengenroll lagi masing-masing 3. Kalau teman-teman ingat, ini konsepnya seperti Rising Star bonus yang masih mungkin banget, ya kan, diduplikasikan untuk pembangunan restrukturisasi timnya. Oke, nah berapa bonus yang diperoleh ketika kita berhasil bikin
enroll 3, bantu 3. Ya, seperti ini. Kira-kira, dan dengan cara seperti ini aja, untuk orang yang baru, itu kita jadi senior SAR. Untuk teman-teman yang udah senior, kita nambahin sekitar 2.500 OGV. Ya, ada wow nggak nambah 2.500 OGV dari enroll 3, help 3. Oke, jadi 2.500 OGV dengan enroll 3, help 3. Ya, kemudian apa yang akan terjadi jika kita melakukan duplikasi? Ya, ini duplikasi enroll 3, help 3. Strukturnya seperti ini. Ini ada si Anda, ya, menduplikasi enroll 3, bantu 3, enroll 3, bantu 3. Kita akan ngebentuk tim, oke, dengan lebih progresif dari sebelumnya, dan kita bisa contohin, yuk kita bantu enroll 3, bantu 3, enroll 3, bantu 3. Nah, jadi ketika semua orang udah melakukan ini, ya kan, udah sampai di level 2, pastikan dia juga menduplikasi ya ke level 1-nya mereka, level 2-nya saya, waktunya untuk kemudian bikin leg berikutnya. Leg 4, 5, 6 dengan konsep yang sama, enroll 3, bantu 3. Oke, ini yang akan terjadi. Ya, jika terus melakukan duplikasi, pada akhirnya tentunya ini ada rate ininya ya, rate tidak selalu 100%, tapi dalam hitungan 4-5 bulan, ya, itu waktu tercepat sih, bisa lebih cepat lagi, bisa lebih panjang. Kira-kira akan seperti ini, ya, jadi silver, dan akan terbentuk level 1, 2, 3, 4. Yang mana ketika udah jadi leader, udah jadi silver, semakin tinggi rank kita di yang living, maka komisi unilevelnya akan jauh lebih besar dibandingkan bonus enrollment-nya, karena fokusnya sudah berbeda. Oke, nah kira-kira bonusnya akan dapat seperti ini. Saat jadi silver, ya kan? Saat di tahap 2. Jadi ini tahap 1 yang biru, ya kan? Yang biru, yang orange ini tahap 2, dan dengan cara ini kita berarti menciptakan kurang lebih 30.000 OGV. Oke, saya paham, saya sepakat bahwa di atas kertas terlihat hitung-hitungannya ya seperti hitung-hitungan saja, tapi secara praktek tahapannya akan, yang namanya micro work, akan butuh komitmen, akan menguras tenaga, dan membuat kita lelah secara emosi. Tapi kita melakukan sesuatu, ya kan? Jadi di tahap 1, ya kita bikin level 1, 2, 3, 4, ya kan? Leg 1, 2, 3. Oke, ini semua kelipatan 3. Di tahap 2, di bulan kedua ya, saat kita berhasil membentuk level 2, kita bikin leg 4, 5, 6. Dengan enroll 3, bantu 3. Nanti coba ya, coba dipraktekkan dan estimasi total brand partner saat jadi silver kira-kira seperti ini komposisinya. Jadi ada 4 level di tahapan 1, leg 1, 2, 3, di leg 4, 5, 6, tahapan kedua kita membentuk enroll 3, help 3, ini sampai level 3. Kira-kira seperti ini total BV saat jadi silver. Oke, jadi fokusnya adalah gimana caranya sekali lagi mengenroll dulu sebanyak-banyaknya, enggak sendirian, lakukan bersama tim, makanya kita butuh edukasi enroll 3, bantu 3. Enroll 3, help 3. Enroll 3, help 3. Ya, nanti kita lihat. Karena yang mau kita kejar adalah gimana caranya growth, dan ada micro work sekali lagi yang harus dilakukan untuk membuat semua macro work kita sukses. Oke, udah terlanjur inaktif, apa yang bisa kita lakukan? Reaktivasi. Intinya reaktivasi ini jauh lebih mudah dalam tanda kutip dibandingkan kita mulai dari nol dengan seseorang yang baru dengan melakukan enrollment. Artinya kita nggak mengharapkan brand partner inaktif dalam jumlah besar. Tapi salah satu solusi untuk mengatasi inaktivasi adalah dengan melakukan reaktivasi. Oke, reaktivasi hanya untuk akun yang udah terminate karena nggak aktif selama 12 bulan. Kemudian pengajuannya hanya bisa dilakukan oleh brand partner yang bersangkutan, nggak bisa diwakili oleh upline atau downline. Kemudian member akan
melalui proses verifikasi oleh tim member service, dan member bisa melakukan perpindahan sponsor dan enroller saat melakukan reaktivasi ke member service. Dari perspektif si brand partner yang akan direaktivasi. Dari perspektif kakak-kakak yang udah melakukan enrollment, ya kan? Ketika komunikasinya baik, selalu koneksi, hubungan komunikasinya konstan terjadi, pastilah mereka akan memilih untuk tetap berada di timnya kakak-kakak. Itulah penting untuk menabung emotional bank account, memastikan secara emosi memang mereka terikat secara kita bonding dengan tim kita. Oke, jika akun nggak aktif selama 2 tahun atau lebih, maka saat reaktivasi beli PEP, enroller yang qualified akan dapat lagi fast start bonus dan start living bonus. Jika akunnya tidak aktif kurang dari 2 tahun, jika saat reaktivasi belinya PEP, enrollernya nggak qualified untuk dapat fast start dan start living bonus. Saya tahu banyak yang udah paham, tapi saya juga tahu banyak yang belum paham. Jadi bonus-bonus lain tetap diperoleh oleh sponsor selama berkualifikasi dengan minimal 100 PV setiap bulannya, oleh enroller maksudnya ya. Ini lampiran untuk PV atau membeli produk minimum 50 PV, lalu kirim email ke castsurf.id@youngliving.com. Jika ada yang bertanya, member non-Indonesia boleh nggak reactivate di Indonesia? Tidak, hanya bisa dilakukan di market asalnya. So, kita telah sampai di slide terakhir. Jadi kita sama-sama sepakat selalu ada cerita di balik terjadinya inactive brand partner, selalu ada cerita, ya kan? Di balik terjadinya inactive brand partner, bagaimana caranya cerita itu bisa kita rubah jadi cerita yang lebih indah dengan memahami perbedaan tugas makro dan mikro, dan gimana caranya ketika kemudian angka inaktif lagi kita upayakan direaktivasi, di sisi lain kita juga lakukan restrukturisasi tim dengan melakukan the rule of three.